Kamu harus benar-benar pergi. Tante yakin kamu bisa melakukannya. Jangan berhenti, Rose. Rasa cinta yang perlahan semakin tumbuh, sekaligus rasa penasaran yang semakin besar, membuat Ken begitu mengkhawatirkan kondisi kesehatan Zara dan segala hal yang berkaitan dalam hidup Zara. Maka dari ruko, Ken langsung menuju teras kafe, bukan untuk drama berpura-pura mencari Al dan Yuka. Namun mata Ken langsung menjelajahi semua sudut dan sayangnya nggak ditemui sosok Zara dimanapun. Nah, dengan lugunya, Ken langsung bertanya pada Miss Cupidnya Fatzar, di manakah Zara? Jelaslah, andai tahu pun manalah mungkin Vicky mau bocorin. Oh nah, ini cinta segitiga. Dia mau ngerebut Zara dari Fata. Suara panik ala Vicky yang terbiasa dramatis mengiringi langkah Ken yang menjauh dari kafe itu. Beralih ke rumah Fernandes, makan malam Elite Squad untuk merayakan resminya pasangan Harkil masih berlangsung dengan seru. Beberapa adegan bikin baper jadi tontonan. Bukan cuma kita yang terus nyengir, bahkan Mohan dan Raisa pun jadi penonton aja. Karena mereka tahu malam itu khusus romantis-romantisan untuk pasangan yang baru jadian. Namun si tuan rumah rupanya nggak mau kalah ya, bahkan berakting sangat lebay dan sepenuh hati saat Fata mengambilkan sayur sop masakannya yang juga kesukaan Zara. Sampai-sampai pasangan mempelai sesungguhnya jadi ikut baper dengan sikap manis Fata ke Zara tersebut. Her, aku juga mau dong dimasakin lagi sama kamu. Nada suara Akila yang super manja seperti anak kucing manis pada Harry. Ya, karena saat itu melihat Zara makan sup buatan Fata dengan lahapnya. Mereka semua, kecuali Mohan yang akan mikir kalau saat itu selain sup buatan Fata emang nikmat, namun juga sebenarnya Zara makan karena perutnya emang sudah sangat lapar. Apalagi kan tadi Zara udah jalan kaki sampai 2 kali jarak tempuh. Oke dong sayangku, cintaku, tunanganku, why not? Nah, ini jawaban dari Harry pada Akila ya. Seperti biasa, ucapan Harry selalu diiringi dengan suara yang lembut, senyuman manis, dan tatapan penuh cinta yang menggoda. Harus dicie-ciein ya kalau ada adegan semanis ini. Nah guys, rupanya melihat keromantisan mereka, lagi-lagi tanpa sadar Fata kembali berakting makin lebay ke Zara. Yang saat itu Zara berinisiatif mau mencuci piring mereka sehabis makan. Dan pas banget saat itu Akila mendekat. Jadinya ya lagi-lagi Akila ikut baper melihat aksi mereka yang ngegemesin. Di pandangan Akila, keduanya sedang bercanda main-main air. Padahal tadi Zara sempat berusaha menghindarin Fata aja dengan nipratin air. Aduh mereka berdua itu gemes banget deh. Nah guys, Akila langsung bisik-bisik gosip ke Raisa dan Mohan, menceritakan pemandangan di dapur tadi. Raisa sih seakan ikut gemes mendengarnya. Mohan pun saat itu ikut tertawa. Namun pasangan Mohan dan Raisa udah sehati. Mereka merasa ada yang janggal dengan kemesraan lebay yang begitu tiba-tiba antara Fata dan Zara. Sesi berikutnya, mereka menikmati makanan penutup yang dibawakan Mohan dan Raisa berupa kue yang cukup lezat. Maka Fata pun kembali bersikap manis menyuapin Zara makan kue itu. Aku penasaran, nanti kue kita maunya kayak gimana ya? Ujar Fata menggoda Zara. Ucapan Fata penuh harapan. Sebaliknya Zara tercekat, hatinya nelangsa karena hal itu gak akan pernah terjadi. Sayangnya adegan manis mereka bukan hanya disaksikan Mohan, Raisa, Harry, dan Akila. Namun Amanda diam-diam memperhatikan. Maka Amanda memerintahkan pada Jordan untuk memanggil Zara ke ruangan kerjanya. Di sini Jordan bisa beralasan kalau Amanda udah kangen pada Zara ya, seolah mereka semua selalu merestui hubungan itu. Nah, para remaja pun gak bakalan curiga. Malahan Akila berpikir sangat positif, mengira ini pertanda Tante Amanda sudah sangat menyayangin Zara yang sudah dianggap calon menantunya kelak. Fata pun sangat bahagia dan berharap Mama Amanda akan mencerahkan hati Zara untuk segera menerima perasaan cinta Fata.
Sementara Harry dan Raisa hanya senyum tanpa komentar apapun. Sebaliknya hanya Mohan yang pasti sangat tahu akan kemana arah pembicaraan antara Tante Amanda pada Zara nantinya. Namun Mohan menahan rasa galaunya. Yap, selanjutnya seperti dalam drama-drama. Biasanya ya alurnya keluarga super kaya yang mempunyai seorang putra yang menjalin hubungan dengan gadis miskin. Sebaiknya kamu harus menghindar dari Fata, Zara. Kamu harus benar-benar pergi. Tante yakin kamu bisa melakukannya. Jangan memberi harapan pada Fata dengan keberadaan kamu di sampingnya. Ucapan Amanda dibarengi dengan senyuman keibuan. Tatapan yang teduh menyiratkan Amanda sedikit merasa bersalah. Tapi sebagai ibu, Amanda harus melakukan ini. Amanda jelas sadar ya, kalimatnya terdengar kejam. Tapi Amanda tahu sesuatu harus pahit sebentar, kemudian cepat berlalu daripada manis yang hanya bikin masalah berkepanjangan. Tahu kan guys, Amanda bukan orang yang memandang harta. Bahkan kesalahan calon besan yang hampir jadi pelakor rumah tangganya pun bisa diabaikannya. Namun jika berhubungan dengan genetik yang akan membuat keturunan anak cucunya terlahir nggak sempurna, nah ini Amanda memilih harus cepat mencegah hubungan itu jangan sampai berlanjut. Semua orang tua akan berharap yang terbaik untuk anaknya kan? Baik tante, saya mengerti. Suara Zara terdengar lirih, namun ada penekanan agar Tante Amanda merasa tenang dan yakin dengan jawabannya. Namun diam-diam saat itu Zara mengepalkan telapak tangannya untuk menahan perasaan sedihnya yang hampir tumpah. Padahal ya, tanpa diminta pun Zara sangat tahu diri untuk menolak cinta Fata. Namun Zara sangat pengertian, langsung berpikir positif. Seenggaknya ucapan Tante Amanda seakan jadi cambuk agar Zara berusaha lebih keras untuk menghindarin Fata. Karena nggak bisa dipungkirin, hati Zara masih sedikit terlena dengan manisnya sikap Fata di malam itu. Ya, walaupun itu cuma akting, tapi Zara pun tahu perasaan cinta mereka itu nyata. Singkat cerita, waktunya jam anggota geng elit harus pada bubaran. Amanda pun keluar lagi menemui mereka, masih dengan senyum teduhnya ketika Harry dan Akila pamitan. Namun Zara merasa tatapan Tante Amanda seakan seperti lampu sorot yang terus memantau setiap pergerakannya. Maka Zara merasa cukup pintar menunggu Mohan, Raisa, Akila dan Harry jalan duluan dengan boncengan mereka masing-masing. Nah, ketika Fata memaksanya mengantarkan pulang, yang ada Zara sudah lebih keras juga menolaknya. Karena saat itu udah nggak ada siapa-siapa lagi, jadi mereka nggak perlu lagi berakting. Karena Fata terus memaksa, ucapan Zara pun jadi lebih keras menolaknya. Bahkan Zara pun berlari pergi keluar dari pagar rumah itu. Zara ingin buru-buru menghindar jauh dan gak ingin ada yang melihat tangisannya. Pas bersamaan mobil Ken lewat di jalan itu. Saat itu Ken melaju dengan lamunannya memikirkan Zara, hingga terjadilah hal kedua kalinya pertemuan mereka tanpa rekayasa. Ya, walaupun Ken emang sedang memikirkan keberadaan Zara, namun siapa sangka saat itu akan pas banget bertemu Zara sedang berlari di jalan yang gelap itu. Ken pun segera menghentikan mobilnya. Nah guys, kali ini Zara nggak lagi harus menjadi keras kepala, karena Zara emang butuh pergi dari sana secepatnya. Zara nggak mau lah ya kalau Fata mengejarnya. Lalu Zara pun ikut masuk ke dalam mobilnya Ken, duduk di sampingnya dan berusaha keras menahan tangisnya lagi. Pastinya Ken pun sangat yakin dong kalau saat itu Zara sedang semakin hancur karena suatu hal. Maka Ken pun memilih diam. Namun saat itu Zara seakan punya sebuah jalan agar benar-benar bisa menghindar dari Fata, seperti keinginan Tante Amanda, yaitu Zara akan meminta Ken untuk bersandiwara jadi pasangannya. Ya mungkin terlalu berlebihan kalau Zara mengajak Ken seolah mereka langsung pacaran. Seenggaknya ya, mulai malam itu Zara akan menerima kedekatannya dengan Ken, hanya sampai Fata benar-benar pergi dan move on darinya.